Para pemirsa Geledak TV yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mempunyai tamu istimewa, tamu yang sangat terhormat buat Geledak TV, dan pada kesempatan ini kami diberikan waktu luang untuk bisa mewawancarai beliau. Oke, para pemirsa Geledak TV, silakan ditonton terus, jangan menonton jangan setengah-setengah, tapi lanjutkan sampai akhir, karena saya yakin ini pengalaman Bu Kades dan Pak Haji ini sangat berharga untuk mencapai kesuksesan setiap orang yang mau menonton video. Selamat sore Bu Kades dan Pak Haji, senang rasanya bertemu pada sore hari ini dan sangat bangga rasanya bisa duduk bersama, diskusi sama Bu Hajah, Bu Kades dan Pak Haji, karena bagi kami ini merupakan suatu penghargaan yang sangat besar dari Geledak TV untuk bisa meluangkan waktu untuk bisa diwawancarai. Semoga apa yang kami tanyakan ini nanti menjadi sebuah inspirasi untuk kalangan-kalangan atau bagi orang-orang lain. Kenapa kami tertarik wawancari Bu Haji, Bu Kades ya, dan Pak Haji, karena sosok Bu Haji dan Pak Kades ini adalah sosok seorang pengusaha yang betul-betul sangat sukses, dan tidak ada orang yang bisa mengatakan tidak, karena semua orang tahu. Bahkan seantero Lombok Timur, Bu Hajah dan Pak Kades adalah pengusaha yang sangat sukses, pasangan suami istri yang selalu seiring sejalan, saling dorong, saling bantu, saling bahu-membahu, sehingga usahanya terlihat seperti sekarang. Moga-moga kesuksesan Bu Hajah dan Bu Haji sebagai pengusaha sukses menjadi sebuah inspirasi bagi masyarakat Desa Labuan Lombok dan masyarakat Lombok Timur pada umumnya. Para pemirsa Geledak TV yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mempunyai tamu istimewa, tamu yang sangat terhormat buat Geledak TV, dan pada kesempatan ini kami diberikan waktu luang untuk bisa mewawancarai beliau. Oke, para pemirsa Geledak TV, silakan ditonton terus, jangan menonton jangan setengah-setengah, tapi lanjutkan sampai akhir, karena saya yakin pengalaman Bu Kades dan Pak Haji ini sangat berharga untuk mencapai kesuksesan setiap orang yang mau menonton video ini. Pak Haji, ya Pak, trik-trik apa ya sehingga Pak Haji bisa menjadi maju sukses seperti ini? Ya, jadi alhamdulillah mungkin tidak terlalu banyak kiat-kiatnya, cuma punya landasan, punya sesuatu yang harus kita rawat, pelihara, dan menjalani dengan sungguh-sungguh, Pak Haji. Yaitu pertama adalah kita meyakini bahwa kita itu bisa, kita bisa mampu seperti orang-orang yang di luar sana, yang sudah lebih dari awal sukses. Dan kalau saya lihat posisi saya ini sebenarnya belum sukses dengan orang-orang yang di luar sana lah, tapi alhamdulillah mungkin ini yang patut saya syukuri dengan keberadaan saya sekarang dengan ibu dan keluarga saya. Tentunya kami termotivasi dengan banyaknya pengusaha-pengusaha yang sukses di luar, dan saya sering berkoordinasi sama orang-orang yang sukses ini. Cuma ada beberapa kunci sukses itu adalah meyakini bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah lillahi ta'ala. Kita jangan neko-neko, intinya kejujuran. Kejujuran itu adalah modal yang sangat berharga buat
saya dan keluarga saya. Karena tanpa kejujuran kita itu tidak akan bisa kita meraih yang namanya sukses. Dan kejujuran itu harus dilandasi juga dengan kiat-kiat bahwa kita ini bukan cuma jujur saja, tapi harus bekerja keras. Bekerja keras. Kalau tanpa bekerja keras juga saya rasa jujur itu tidak cukup dengan jujur saja, tapi harus dilandasi dengan kerja keras, keuletan, dan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini ke depannya bisa kita capai dan kita raih. Iya, secara fakta dan teori seperti apa yang disampaikan Pak Haji, memang itulah trust, kejujuran adalah fondasi hidup utama bagi seseorang dalam menjalani hidup. Lalu bagaimana kiprah dan peran istri di sini? Tadi Pak Haji tidak ada nyebut bagaimana kiprah Bu Hajah ini, ya, selaku permaisuri di dalam rumah tangga, dalam mendongkrak dan mensupport usaha yang ada ini. Bagaimana peran Bu Hajah di situ? Ya, jadi di usaha saya ini beliau sangat berperan dalam usaha keluarga kami, karena tanpa kerjasama yang baik, tanpa saling mendorong, saling memberikan baik itu masukan-masukan maupun apa yang perlu kita hindari itu, tentunya istri itu adalah tempat kita saling memberikan dukungan, dorongan. Jadi ibu ini yang selalu berhubungan dengan kepada nelayan atau konsumen kita yang terkait langsung ke grassroots, ya, terkait langsung kepada. Kalau urusan kebijakan ditangani oleh kebijakan itu kita mengambil kebijakan biasa berdua. Jadi sesuatu itu jika salah langkah kita tidak saling menyalahkan. Ibu tidak menyalahkan saya pun tidak menyalahkan ibu, karena ini kita selalu mengambil keputusan berdua. Wah, ini sangat luar biasa ini Pak Haji, Bu Hajah. Rumah tangga yang cukup bahagia dan sekarang sukses sudah membangun nilai-nilai demokrasi di dalam rumah tangganya. Dalam pandangan kaum aktivis ini seringkali disebut gender perspektif Islam. Gender perspektif Islam itu adalah peran laki-laki dan perempuan itu setara, dan itu yang mungkin, ya, kalau dari penjelasan Pak Haji tadi, itu yang Pak Haji laksanakan dalam membangun usaha yang sekarang sehingga menjadi sukses gitu. Cuman saya heran aja ini Pak Haji melihat Pak Haji dan Bu Hajah selaku pengusaha yang sudah begitu sukses, ya, tapi kok Pak Haji selaku kepala rumah tangga ini membiarkan Ibu Hajah untuk bercimprung dalam politik tingkat lokal. Ini aneh banget loh bagi kalangan politisi dan orang intelektual. Kok terlalu rendah gitu loh selera dari Pak Hajah ini melihat istrinya menjadi seorang kades gitu. Padahal dari segi kekuatan finansial dan kesuksesan dalam usaha sudah tidak level menjadi seorang kades. Seharusnya lari kepada politik yang lebih luas gitu. Kenapa itu tidak dilakukan oleh Pak Haji? Ya, jadi saya melihat, karena kita melihat skup kecilnya dulu Pak Haji, ya, bahwa di desa ini membutuhkan orang yang betul-betul ikhlas bekerja maupun memperjuangkan desanya. Nah, itulah sehingga kenapa ibu saya bilang, ya sudah, kamu saja jadi kepala desa, saya bilang. Karena saya melihat ada yang perlu kita benahi di desa ini. Kalau kita tidak ikut terlibat di dalamnya, ya mungkin akan seperti ini. Ya, kasihan masyarakatnya nanti, yang tentunya harus banyak yang kita berbuat untuk desa kita ini, sehingga desa kita ini bisa lebih maju lagi dan bisa menjadi pionir buat Lombok Timur maupun NTB. Dan tentunya alhamdulillah bukti bahwa Ibu Haji ini baru
4 bulan menjabat kita sudah jadi juara satu lomba desa. Ya, lomba tingkat kabupaten Lomba juara desa, ya. satu, terus dilanjutkan lagi tingkat provinsi juara satu lagi. Juara satu lagi. Dan Ikuti juara nasional. Ya, ikutin juara nasional. Lomba nasional. Tapi tidak ada waktu itu karena Covid. pilpres. Pilpres. Ya, sehingga kita cuma sampai di Tingkat provinsi. tingkat provinsi saja. Dan berhasil sebagai pemenang dan dalam tingkat alhamdulillah kabupaten dan provinsi ya. Juara satu. Gitu loh. Tujuan mulia Pak Haji itu untuk merelakan Bu Hajah selaku istri sebagai kepala desa, itu pada dasarnya apa motivasi awalnya? Jadi awalnya ada sesuatu kejadian yang memang terketuk hati saya, Pak Haji. Jadi saya pagi-pagi itu saya berangkat ke Mataram. Ya. Dulu masih ada namanya bantuan BLT ya, bantuan ya BLT begitu. Ya, Raskin dulu. Ya. Jadi dia itu pembagiannya di kantor pos. Paginya itu saya berangkat, orang-orang tua di sana berjejer antri. Saya berangkat pagi jam 7 sudah penuh Full. di kantor pos itu karena kita lewatin ke Mataram. Pulang lagi jam 4 masih penuh. Loh, akhirnya saya bertanya-tanya, ada apa? Kok sampai dari pagi sampai sore itu tidak ada jeda, saya lihat itu masih penuh orang di sana. Oh, itu Pak Haji apa namanya? Orang ngantri untuk pencairan dana tunai itu. Sehingga saya berpikir, kok kenapa tidak desa berperan di situ? Iya, berperan di situ, bekerja sama dengan kantor pos kan. Bisa saja desa memfasilitasi di kantor desa, kan orang pos apa ke sana atau bagaimana, dan bisa dibuat semacam perkekadusan. Misalnya satu hari itu mungkin apa 2 kekadusan atau berapa, supaya dia paling setengah hari sudah selesai, besok lagi. Nah, itu yang saya tertarik. Nah, sehingga ya sudahlah, dia sepertinya dikira saya main-main. Kamu jadi kepala desa aja, saya bilang. Yo, iya benar. Oh iya, saya bilang iya benar, insya Allah. Kamu kalau saya kan terlalu banyak kesibukan. Nanti ada yang perlu ditandatangani yang urgent, harus kepala desa yang tanda tangani. Saya tidak ada dikira nanti saya itu kepala desa bagaimana. Kalau ibu kan tidak terlalu bisa lah kita apa namanya tunda-tunda kalau misalnya tidak terlalu penting mau kemana-mana. Berarti kalau bisa saya simpulkan dari pernyataan Pak Haji itu, Pak Haji itu terinspirasi untuk meminta Bu Kades jadi kepala desa karena lemahnya pelayanan ya masyarakat miskin dan atau masyarakat termarginalkan ya pada saat itu, sehingga Pak Haji terinspirasi bagaimana untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat miskin dan termarginal itu bisa dilakukan oleh desa, dan memutuskan Bu Kades selaku masuk menjadi kepala desa. Itu yang membuat Pak Haji terinspirasi ya. Sangat mulia tujuan itu Pak Haji. Selama dalam menjalankan tugas Bu Haji selaku kepala desa pada saat ini, apakah ada waktu untuk menyisihkan kebahagiaan yang sebelumnya tidak terbagi? Karena sekarang ini kan waktu Bu Haji ini banyak tersita untuk masyarakat luas, untuk masyarakat desa Labuan Lombok, bahkan bisa sering studi banding ke luar daerah atau sering ke kantor daerah. Otomatis waktu yang awalnya penuh untuk keluarga sekarang terbagi untuk masyarakat luas. Apakah itu tidak menjadi hambatan dalam merajut harmonisasi rumah tangga? Ya, alhamdulillah selama ini justru karena kita punya niat awal ingin berbuat aja, jadi saya rasa itu tidak terjadi tidak jadi masalah buat tidak dipersoalkan kami, karena memang itu niat kita bagaimana bisa berbuat untuk
membangun dan membantu mungkin orang-orang yang betul-betul memang ya harus kita bantu. Dan sepertinya saya ini ada kepuasan tersendiri. Kalau ada sesuatu yang masalah-masalah yang kita bisa selesaikan dengan baik dan orang itu bisa merasakannya. Nah, itu menjadi kepuasan buat kita. Kepuasan batin. Iya, kepuasan batin. Ya, saya dapat banyak informasi ini. Bu Kades, pertanyaan ini sebenarnya mau ke Bu Kades, tapi nanti akan saya pertegas lagi ke Bu Kades. Bu Kades ini jadi kepala desa justru lebih banyak ruginya daripada untungnya. Ini gimana ceritanya ini nih? Hah? Kok bahkan gajinya aja tidak pernah diambil sekali setahun katanya. Terus gajinya yang setiap bulan tuh ditabung, kemudian itu dipakai untuk membahagiakan tim-tim suksesnya untuk rekreasi setiap tahunnya. Bahkan konon saya dapat informasi memberangkatkan umroh terhadap tim suksesnya. Ini kalah calon presiden dan bupati dan gubernur, ini gimana ini ceritanya Pak Haji? Iya, jadi mungkin sebagian benar, sebagian juga tidak benar. Yang tidak benarnya di mana? Yang tidak benarnya di mana? Ini jadi, sudah menjadi konsumsi publik yang dinyatakan, yang dianggap sebagai suatu kebenaran gitu loh. Kemudian kalau Pak Haji sanggah, berarti kan tidak benar nih masyarakat ini. Makanya ada yang benar, ada yang bukan tidak benar, tapi mungkin perlu agak berlebihan gitu. Ini kan ya. Jadi termasuk kayak misalnya umrah, memang sih ada, bukan dibilang tim, tapi kita memang melihat kira-kira siapa yang orang-orang yang kira-kira kita bisa memberangkatkan, termasuk mungkin dari keluarga, dari karyawan kita, dan mungkin ada yang lainnya juga. Ini dalam usaha ini saya dapat, mohon maaf Pak Haji, Bu aja, saya sering jajaki, ternyata karyawan Pak Haji ya di perusahaan apa namanya Baura, sulit rasanya untuk bisa hengkang atau bisa keluar dari lingkaran Pak Haji. Mereka kayak ibarat sudah menjadi satu kesatuan, dalam bahasa hukum mutatis mutandis, satu kesatuan utuh yang sudah tidak bisa dipisahkan, ibarat kayak perangko. Apa resepnya sehingga mereka enggan untuk beralih dari Pak Haji ini? Iya, jadi alhamdulillah mungkin karena namanya karyawan pastinya ada juga titik-titik jenuhnya. Jadi tapi kita dalam hal ini selalu mengedepankan kekeluargaan Pak Haji. Jadi kita tidak menganggap karyawan itu adalah pekerja, tapi karyawan ini kita anggap adalah mitra kita. Dia itu adalah bagian daripada keluarga besar perusahaan kita, Baura. Untuk pertanyaan terakhir tahap pertama untuk Pak Haji, saya sering komunikasi dengan hampir 85% kepala desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Dan 85% itu memberikan penilaian kalau orang lain dalam survei ada puas, cukup puas, sangat puas. Tapi saya dari hasil penjajakan itu menyatakan mereka super puas terhadap Bu Kades ini dan Pak Haji. Bahkan dalam konteks kepentingan politik ke depan, mereka berharap besar kalau matahari Lombok Timur, matahari atau Kartininya Lombok Timur yang sekarang menjadi kepala desa Lombok itu diharapkan bisa tampil dalam konteks pilkada Kabupaten Lombok Timur. Itu potensi yang amat sangat luar biasa. Itu suara akan menggema bagaimana menjadi pilot project bahwa perempuan juga akan tampil seperti Kartini gitu loh. Dan sekarang ini ada Kartini di depan kita, Kartini Lombok Timur, Kartini Lombok. Kenapa tidak diwujudkan, didorong untuk itu oleh Pak Haji? Jadi memang tentunya kepala desa ini karena sering kita kumpul-kumpul juga sama beliau. Jadi bukan cuma ibu saja, tapi
apapun kegiatan kadang-kadang saya Tampil, juga hadir, ikut, ya. bukan berarti masuk ke urusan Kades, tapi karena mungkin selalu kita kebersamaan itu. Kebersamaan. Jadi sering juga ke sini, Ibu kalau ada acara-acara apa juga sering kita ini bersama. Jadi mungkin itu yang beliau lihat bahwa sesungguhnya ada yang potensi yang bisa kita angkat di Lombok Timur ini. Namun mungkin kita masih akan berpikir jauh ke depannya lagi, Pak Haji. Mungkin kan masih ada keluarga yang harus kita ini, ada masyarakat yang masih belum inginkan untuk ditinggalkan. Iya. Sehingga Jawaban Pak Haji ini menggelitik nurani saya lagi untuk mengajukan pertanyaan ini. Yang seharusnya itu pertanyaan terakhir, tapi tergelitik lagi ini di batin saya untuk mengajukan pertanyaan, gitu loh. Karena masyarakat, mohon maaf, semua hampir 85% kepala desa itu salah satu Bu Kades atau Pak Haji itu maju, pasti akan di backup sepenuhnya. Apakah itu tidak dimanfaatkan momentum itu loh, gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah Pak Haji yang maju atau Bu Kades yang maju, mereka menerima semuanya ini. Ini momentum yang sangat tepat untuk diraih. Ya, insya Allah. Gimana pandangan Pak Haji? Jadi mungkin Pak Haji, memang sih secara peta politiknya kalau kita lihat sangat berpeluang, karena semua kepala desa itu mengenal kita, paling tidak dikenal dulu lah, sama 200 sekian kepala desa. Orang lain kan belum tentu. Belum tentu. Sulit. Kita sama semua kepala desa. Sulit. Paling sebagian kepala desa. Dan alhamdulillah memang banyak kepala desa yang kepingin, apakah Ibu atau saya. Tapi itu yang saya bilang tadi, mungkin masih tahap kita lihat ke depannya dulu seperti apa. Oke, terima kasih Pak Haji. Para pemirsa Geledak TV yang kami hormati, kami rehat sejenak, tunggu sesi berikutnya. Para pemirsa Geledak TV, kami kembali berdiskusi dan berbincang-bincang dengan Bu Kades, yang sebelumnya tadi kami sudah mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Haji Hajir, suaminya Bu Kades. Sekarang gilirannya gantiannya kepada Bu Kades. Bu Kades, Bu Hajah Zainab, sekali lagi kami sampaikan bahwa senang dan bangga rasanya bisa bertemu, bisa duduk bersama dengan Bu Hajah di sini, dan kesempatan ini sangat istimewa buat kami dari kru Geledak TV, Pak Haji dan Bu Hajah. Bu Kades, apa yang pada dasarnya memotivasi Bu Hajah ingin menjadi seorang kepala desa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti apa yang dijelaskan tadi sama Pak Haji, bahwa apa yang memotivasi saya untuk menjadi kepala desa, tadinya ingin sebagai penyambung atau menjadi pelayan masyarakat itu sendiri. Menjadi pelayan masyarakat. Menjadi apakah? Menjadi pelayan masyarakat itu hanya sebatas lingkup domestik, tingkat desa. Kenapa tidak memilih menjadi pelayan masyarakat yang lebih luas? Untuk sementara ini saya percaya dengan diri saya sendiri, kemampuan saya cuma sampai di sini dulu. Kemampuannya cuma sampai di situ. Tapi kan banyak juga pemimpin-pemimpin yang justru juga tidak mempunyai kemampuan yang jauh lebih baik. Karena seseorang kita tahu kemampuannya, punya kemampuan itu minimal dari keberhasilan dan kesuksesannya dalam menjalankan usaha. Karena menjalankan sebuah usaha atau corporate itu sama dengan menjalankan sebuah negara, sebuah daerah, sebuah desa. Jadi Bu Hajah menurut saya tidak relevan alasannya kalau mengatakan tidak punya kemampuan.
memimpin suatu perusahaan itu memang kita sama-sama pemimpin, pemimpin perusahaan dengan pemimpin desa. Tapi saya rasa dia jauh, Pak. Jauh dia perbedaannya itu. Karena kalau dia di perusahaan itu kita bisa mengambil kebijakan sendiri. Karena itu punya kita. Kalau kita di desa itu kebijakan kita itu harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada di atas. Gitu. Jadi itu yang membuat apa namanya yang dasar Bu Kades termotivasi untuk menjadi seorang kepala desa karena ingin ngabdi. Untuk pelayan untuk memakai masyarakat ya. Bu Kades, ini saya dapat informasi ada beberapa kepala desa ya yang perempuan, ada 2 ya di Lombok Timur. Ada 2. Salah satunya adalah Bu Hajah di Desa Labuan Lombok. Yang kedua di Terara. Desa Terara ya. Ibu Ida Laila. Ibu Ida Laila. Tetapi Bu Kades, Bu Hajah Jainab ini selaku kepala desa perempuan, ya, kita lihat rekam jejak selama menjadi kepala desa justru mengalahkan kepala-kepala desa yang dikatakan tangguh dari cowok, dari laki-laki. Justru kenapa kok informasi yang kita dapat desa Labuan Lombok ini kemajuannya cukup pesat setelah dipimpin oleh Bu Kades. Apa yang membuat Bu Kades mampu menyingkirkan kemajuan yang dicapai dibanding dengan kepala-kepala desa yang lain yang dari laki-laki? Keberhasilan yang kami capai sekarang ini bukan semata-mata hasil dari saya pribadi, tetapi itu semua didukung oleh semua lembaga yang ada di desa ini, sehingga desa kami bisa seperti apa yang orang menilai bahwa cukup maju, itu semua karena keberhasilan kami bersama. Ya. Program fundamental, program yang banyak diingat oleh masyarakat. Program apa yang selama Bu Hajah menjabat selama ini yang Bu Hajah jalankan kepada untuk masyarakat? Yang paling terbaru ini program yang kami lakukan yaitu adalah sidang isbat nikah. Oh, sidang isbat nikah. Itu sudah kami melakukan 2 kali dalam selama saya menjabat sebagai kepala desa. Itu sangat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, itu kenapa saya melakukan itu kemarin, karena banyaknya masyarakat kita yang tidak mempunyai buku nikah itu. Buku nikah. Sementara buku nikah itu adalah awal dari segala pembuatan administrasi itu. Pelayanan administrasi. Iya, ya. Misalnya membuat akte kelahiran atau apa dan sebagainya itu bermula dari buku nikah itu sendiri. Sehingga kami kemarin alhamdulillah kami mengajukan kepada Departemen Agama. Alhamdulillah kami direspon baik sehingga kami mendapat 171 pasang. 171 pasang. Wilayah Desa Labuan Lombok ini terdiri dari beberapa kekadusan dan berapa penduduk Desa Labuan Lombok? Terdiri dari 11 kekadusan. 11 kekadusan dengan kurang lebih 14.000 jiwa. 14. Dari 14.000 jiwa itu mayoritas mata pencarian masyarakat di Desa Labuan Lombok ini apa, Bu Haji? Di sini sangat majemuk sekali kami punya mata pencarian nelayan kami. Nelayan mungkin ada 30%, dari itu ada petani, ada pengusaha dan juga ada pegawai-pegawai kapal. Karena kami di sini ada pelabuhan peri yang dimana banyak sekali juga menyerap tenaga kerja di sana. Berarti dari sekian jiwa, 4.000 sekian jiwa masyarakat Labuan Lombok ini mayoritas mata pencariannya apa, Bu? Petani. Petani. Petani atau nelayan, Bu? Petani dia, Pak. Oh, petani lebih banyak. Ya, lebih banyak. Jadi petani. Lebih banyak di lahan kering ya? Lahan kering, ladang. Tak ada hujan, ya ladang. Menggunakan tak ada hujan. Tak ada hujan dan sumur bor. Tingkat pendapatan masyarakat menurut Bu Haji? Kayaknya cukup lah untuk. Cukup ya? Ya. Memang kalau kita lihat para nelayan ini kan hidupnya mewah. Ya. Indikator itu terlihat. Ya, tapi itu nelayan kebanyakan nelayan yang dari
pendatang untuk datang ke sini. Iya benar. Tetapi mereka pahlawan NTB loh. Iya. Pahlawan nelayan luar ini pahlawan NTB Iya, loh Bu itu Haja. dia. Kalau mereka tidak datang Tidak bawa datang. ikan, kita tidak punya ikan di sini. Benar nggak itu Bu? Benar. Benar. Dan mereka lah yang mengajarkan masyarakat kami di sini menjadi nelayan yang lebih baik lagi. Nelayan yang lebih baik. Ya. Gitu. Kalau dulunya dia cuma mancing-mancing di sekitaran sini, setelah adanya nelayan dari Sulawesi dia bisa melaut ke yang lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Kabarnya bahkan bukan kabar ini tapi suara yang berkembang di masyarakat bahkan sudah menjadi suatu fakta, menjadi suatu kebenaran. Walaupun mungkin orang menganggap isu, tetapi saya menganggap ini sebagai suatu kebenaran yang nyata. Bahwa Bu Kades dan Pak Haji Hajar itu kok jiwa sosialnya tinggi, dia bilang. Suka membantu orang. Dia bilang, bahkan kepala desa ini kalau ada kegiatan studi banding, ada kunjungan kerja katanya, kalau Bu Haja atau kepala desa Labuan Lombok ikut itu, mereka juga berlomba-lomba mau ikut. Apa yang membuat mereka termotivasi untuk mau ikut gitu loh? Kalau kepala desa Labuan Lombok juga ikut studi banding atau kunjungan kerja gitu loh. Kenapa kades-kades itu juga kepingin ikut bersama gitu loh? Ya, saya juga tidak tahu itu apa alasannya beliau mau ikut itu. Tidak ada, tidak tahu Bu Haja. Nggak tahu. Atau mungkin karena merasa nyaman, merasa Ya, mungkin. bangga, bahagia karena konon ini. Katanya sering ditraktir sama Bu Haja Tidak ini. juga. Tidak juga. Kan ini pengakuan mereka Bu Haja Ya. ini. Kalau saya tidak merasa itu, Pak. Tidak merasa. Tetapi sebagai nilai-nilai pertemanan ya. Iya. Tidak merasa traktir, tetapi tidak merasa. itu dilakukan sebagai titah Bu Haja sebagai Iya, makhluk sosial. Spontan saja. Spontanitas. Tidak Tidak merasa. ada niatan Tidak apa-apa ya. Tidak ada. Tapi memang itu adalah Iya. spontanitas sebagai wujud titah Iya. Bu Haja selaku makhluk sosial. Jadi tidak disetting ya, Tidak. karena memang itu yang membuat kepala-kepala desa nih. Kalau Bu Haja kepala desa Labuan Lombok ada studi banding atau pelatihan, mereka rame-rame ikut mendaftarkan diri ini. Ini ada magnet apa yang ada sama Bu Haja ini? Hah? Tidak merasa itu, Pak. Tidak merasa, tapi mereka yang merasakan. Bu Haja. Alhamdulillah. Kalau apa yang kami lakukan ada nilai positif buat teman-teman. Ya, dengan penilaian begitu baik, positif, sangat baik ini. Apakah tidak bisa dijadikan ruang untuk mengabdi yang lebih luas? Kalau bukan Bu Haja, mungkin Pak Hajanya yang didorong untuk itu. Kalau mungkin untuk ke situ tuh kami belum pernah terbesit pikiran kami untuk ke situ, untuk maju kemana yang lebih tinggi lagi. Bu Haja tidak pernah punya pikiran atau tidak pernah terbersit pikiran ke arah sana. Tapi kalau masyarakat menghendaki gimana? Nanti kita lihat sampai di mana komitmen masyarakat itu, Pak. Saya pikir dari sekian kepala desa ini sudah cukup sangat komitmen untuk melihat bahwa dia kepingin punya sosok pemimpin seperti Bu Haja atau Pak Haji ini. Itu komitmen yang sudah luar biasa itu. Kenapa tidak ditanggap sebagai suatu potensi yang luar biasa itu Pak Haji? Juga tidak bisa. Kenapa Cukup tidak sudah kita untuk masyarakat Labuan Lombok. Iya, Bu Haja berpikir ke arah sana. Cukup untuk masyarakat desa Labuan Lombok. Tapi kalau masyarakat luas menghendaki bagaimana Bu Haja? Itu kan amanah yang harus Ibu jalankan. Iya. Tapi ini kan cuma isu-isu, Pak. Kita belum tahu yang benar-benarnya bagaimana. Loh, itu bukan isu Bu Haja. Karena saya dengar sendiri pernyataan mereka-mereka gitu loh. Saya sering kumpul sama-sama mereka, kades-kades nih. Mereka mendesak dan mendorong gitu loh. Antara Pak Haji dan Bu Haja, dua-duanya sama-sama orang baik. Katanya ini nyocok jadi pemimpin kita. Karena orang pemimpin itu tidak membutuhkan orang cerdas, membutuhkan teras, kejujuran, dan dia sanggup sebagai pelayan. Tipe itu ada di Pak Haji dan Bu Haji.
memang itu itulah sebabnya kenapa saya menjadi kepala desa menjalankan tugas ini begitu entengnya, karena itu ada dukungan dari semua keluarga, suami, anak-anak, semua all out mendukung, termasuk masyarakat luas kan, masyarakat mendukung saya untuk melaksanakan tugas saya sebagai kepala desa. Iya, semangat masyarakat untuk mengidolakan Kartininya sebagai kepala desa di Labuan Lombok itu kan nampak dari hasil perolehan suara pada pemilihan Pilkades waktu itu. Suara Bu Kades sangat signifikan, ya, sangat besar. Itu potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan itu seterusnya masyarakat ini sama kita. Yang bisa disip suaranya sebegitu besar sebagai modal awal untuk maju ke langkah berikutnya. Bagaimana pandangan Bu Haja? belum ke situ Pak, biarlah kami dulu di desa. Biar di desa dulu masih membangun desa. Kok rendah banget selera Bu Haja ini? Ini masalah bukan selera Pak. Iya. Biar dia total pengabdian saya di sini aja dulu. Pengabdian untuk masyarakat terlalu kecil, pengabdiannya untuk masyarakat sekelas orang yang suksesnya sebesar Bu Haja dan Pak Kades. Orang sukses seperti Bu Haja dan Pak Kades ini sudah tidak cocok untuk memberikan pengabdian kepada satu lingkup domestik yang sangat kecil. Kenapa tidak beralih untuk mengabdi terhadap masyarakat Lombok Timur? Gimana Pak Haji? Cukup lah Pak. Kita tidak tahu ke depannya Pak. Tidak tahu ke depannya. Seperti apa, tapi waktu dekat ini belum terbersit lah. Oh, belum terbersit. Mau maju ke baik itu ke legislatif maupun ke pilkada. Iya, tidak terbersit, tetapi masyarakat mengharap sekarang ini. Gimana ini? Kok tidak dijawab? Loh, tantangan grassroots masyarakat luas ini kok tidak di... Itu jawabannya. Nah, kita lihat ke depannya bagaimana. Oh, lihat ke depannya. Moga-moga ada kecelakaan sejarah ya, yang merubah pikiran tidak terbersit menjadi terbersit. Iya. Kita tidak tahu kehendak Allah bagaimana. Iya. Kalau memang sudah ada garis nasib, ya. Iya. Kepala desa pun saya tidak pernah bayangkan untuk jadi kepala desa. Okay. Untuk terakhir, apa harapan Bu Kades dan Pak Kades terhadap masyarakat Labuan Lombok dan masyarakat Lombok Timur pada? Kalau saya sih harapannya Pak Haji ya sinergi antara masyarakat maupun pemerintah itu yang harus selalu kita sejalan bersama-sama sehingga tidak ada miskomunikasi di bawah. Jadi itu yang perlu kita sebagai misalnya pemimpin yang harus kita melihat maunya masyarakat ini seperti apa. Harus terajut ya. Maunya kita tapi maunya masyarakat ini seperti apa. Dan tentunya kita akan dibatasi dengan aturan-aturan. Itu yang kadang-kadang ada aturan yang kita ini tetapi tidak boleh. Sehingga ada benturan sedikit kadang-kadang di masyarakat. Ya. Jadi intinya harmonisasi ya, kemitraan pemerintahan desa dan masyarakat itu harus dibangun dengan baik dan penuh keterbukaan, transparansi, akuntabilitas. Seperti itu Bu Kades dan Pak Kades. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan yang membuat Bu Kades dan Pak Kades merasa tidak nyaman dari pertanyaan kami. Kami sampaikan mohon maaf. Demikian para pemirsa Geledak TV, saksikan wawancara istimewa kami dengan Bu Kades dan Pak Haji Hajir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.